Ibu miliarder tak kuasa menahan air mata saat melihat anaknya disiksa. Balasan datang tanpa ampun. Langit Jakarta sore itu tidak sekadar menurunkan hujan. Ia seolah sedang menjerit, menumpahkan amarah purba dalam bentuk jutaan jarum air yang menghunjam bumi tanpa ampun. Awan hitam bergulung-gulung tebal, memayungi distrik perkantoran mewah itu dengan kegelapan yang mencekam, seakan matahari telah lama memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan kota ini dalam kedinginan yang abadi. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang berdiri angkuh dengan kaca-kaca memantulkan kilat, terselip sebuah kehidupan yang nyaris tak kasat mata, sebuah eksistensi yang dianggap noda bagi kemegahan metropolitan. Di sudut emperan sebuah toko roti premium yang tutupnya menjorok sedikit ke trotoar, meringkuklah sesosok tubuh yang lebih mirip tumpukan kain bekas daripada manusia. Dewa, pemuda berusia 24 tahun itu, memeluk lututnya erat-erat, mencoba mencuri sedikit kehangatan dari tubuhnya sendiri yang sebenarnya sudah tak menyisakan apa-apa selain tulang dan kulit. Angin kencang yang membawa butiran air es menampar-nampar wajahnya yang kusam, meninggalkan perih di kulitnya yang pecah-pecah terbakar matahari. Penampilannya adalah definisi mutlak dari penderitaan. Rambutnya yang panjang dan kaku menyatu dengan debu jalanan, basah kuyup hingga meneteskan air keruh ke bahunya yang gemetar. Ia mengenakan kaos oblong yang warna aslinya mungkin putih, namun kini telah bermutasi menjadi abu-abu kecoklatan, dihiasi lubang-lubang menganga yang memperlihatkan tulang rusuknya yang menonjol tajam. Celana jeansnya, yang ujungnya telah robek dan berumbai, basah kuyup menyerap air genangan, membuat kakinya yang beralaskan sandal jepit putus sambungan itu terasa beku, seolah darah telah berhenti mengalir ke ujung-ujung jarinya. Namun, di tengah badai yang seolah ingin menelannya hidup-hidup itu, Dewa tidak memeluk tubuhnya sendiri. Ia memeluk sebuah gitar tua. Gitar itu adalah satu-satunya harta, satu-satunya sahabat, dan satu-satunya alasan mengapa ia masih bernapas hari ini. Bodi gitar itu penuh goresan luka, lecet di sana-sini, dan warnanya sudah memudar dimakan usia, persis seperti pemiliknya. Senar ketiganya telah putus 2 hari yang lalu, menjuntai menyedihkan seperti harapan yang patah, namun Dewa tetap mendekapnya seolah benda itu terbuat dari porselen paling rapuh di dunia. Ia rela punggungnya dihajar tempias hujan asalkan gitar itu tetap kering di dalam pelukannya. Aroma di udara saat itu adalah campuran yang menyiksa batin. Hidung Dewa menangkap bau aspal basah yang menyengat, bercampur dengan aroma sampah selokan yang meluap karena banjir. Namun, yang paling membunuh perlahan-lahan adalah aroma manis vanila dan roti panggang yang menyusup keluar dari ventilasi toko roti di belakang punggungnya. Bau kemewahan itu menari-nari di hidungnya, mengejek lambungnya yang kosong melompong. Sudah 2 hari penuh nasi belum menyentuh ususnya. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar keinginan untuk makan. Itu adalah rasa sakit fisik yang nyata, sebuah kram hebat yang memelintir perutnya seolah ada tangan tak terlihat yang sedang memeras organ dalamnya hingga kering. Dewa memejamkan mata, mencoba mengusir rasa pusing yang mulai menyerang kepalanya. Suara gemuruh perutnya terdengar begitu keras, bersaing dengan suara guntur yang menggelegar di atas kepala. Ia menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering dan perih, seperti menelan serpihan kaca. Batuk kering kemudian menyerangnya, sebuah batuk yang terdengar mengerikan, dalam, dan basah, seolah paru-parunya sedang berjuang keras untuk tidak menyerah pada infeksi yang menggerogotinya. Setiap kali ia batuk, dadanya terasa seperti ditusuk belati panas. Di seberang jalan, melalui tirai hujan yang lebat, Dewa bisa melihat sebuah kafe dengan dinding kaca besar. Di dalamnya, orang-orang berpakaian rapi, mengenakan jas mahal dan gaun elegan, duduk di kursi empuk di bawah lampu kristal yang hangat. Mereka tertawa, memegang cangkir kopi yang uapnya mengepul indah, menyantap kue-kue yang harganya mungkin setara dengan penghasilan Dewa selama 3 bulan mengamen. Kontras itu begitu tajam, begitu menyakitkan, hingga terasa tidak adil jika Tuhan menciptakan satu dunia yang sama untuk 2 nasib yang berbeda sejauh surga dan neraka ini. Mereka dipisahkan hanya oleh selembar kaca tebal dan jalan raya selebar 10 meter, namun jarak nasib mereka terbentang jutaan tahun cahaya. Dewa tidak membenci mereka. Tidak. Ia sudah lama kehilangan energi untuk membenci. Hatinya terlalu lelah untuk menyimpan dendam pada takdir. Ia hanya merasa terbuang. Seperti selembar tiket bioskop bekas yang diinjak-injak di lantai setelah pertunjukan usai. Pernah berguna, namun kini tak lagi diinginkan. Tangannya yang gemetar perlahan meraba ke balik kaos lusuhnya, menarik keluar sebuah benda kecil yang selalu menempel di dadanya. Sebuah kalung perak murahan yang sudah mulai menghitam,
dengan liontin berbentuk bulan sabit. Di belakang liontin itu, terdapat ukiran kasar bertuliskan satu kata, Dewa. Hanya itu. Itulah satu-satunya petunjuk tentang siapa dirinya, satu-satunya benang tipis yang menghubungkannya dengan masa lalu yang gelap. Ia ditemukan di depan panti asuhan 24 tahun lalu, tepat pada tanggal 17 Agustus, diiringi tangisan bayi yang memilukan, hanya dengan kalung itu melingkar di leher mungilnya. Tanpa nama keluarga, tanpa selimut hangat, tanpa pelukan ibu. Pikiran tentang ibu selalu membuat dadanya sesak melebihi penyakit parunya. Ia sering membayangkan, apakah di suatu tempat di luar sana, ada wanita yang merindukannya? Atau apakah ia memang sengaja dibuang seperti sampah, karena kehadirannya tidak diinginkan? Pertanyaan itu adalah hantu yang menghantuinya setiap malam di kolong jembatan. Dewa mencoba bangkit berdiri ketika melihat lampu lalu lintas di perempatan jalan berubah merah. Ini adalah kesempatannya. Mobil-mobil mewah sedang berjajar, terjebak macet. Mungkin, hanya mungkin, ada satu hati yang terketuk untuk memberinya uang receh, sekadar untuk membeli sepotong roti tawar dan obat batuk sachet. Dengan langkah terseok-seok, menahan sakit di persendiannya, Dewa menerobos hujan. Air dingin langsung menembus pori-porinya, membuatnya menggigil hebat hingga giginya beradu. Ia mendekati sebuah sedan hitam mengkilap. Kaca mobil itu gelap gulita, memantulkan bayangan dirinya yang menyedihkan, kurus, kotor, basah, dan menjijikan. Dewa mulai memetik senar gitarnya yang sumbang. Suaranya parau namun penuh penjiwaan, menyanyikan sebuah lagu tentang kerinduan pulang. Suaranya tenggelam oleh deru mesin dan suara hujan, namun ia tetap bernyanyi. Ia bernyanyi bukan untuk didengar, tapi untuk membuktikan bahwa ia masih ada. Bahwa ia masih manusia. Namun, kaca mobil itu tak bergeming sedikitpun. Tidak ada tangan yang terulur. Tidak ada wajah yang menoleh. Bagi mereka yang berada di dalam kapsul besi berpendingin udara itu, Dewa hanyalah bagian dari dekorasi jalanan yang buruk, sebuah gangguan visual yang harus diabaikan agar tidak merusak suasana hati. Bahkan, wiper mobil itu bergerak agresif, seolah ingin menyapu bayangan Dewa dari pandangan mereka. Dewa tersenyum getir, sebuah senyuman yang menyayat hati di wajahnya yang tirus. Ia menundukkan kepala, membiarkan air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya lolos dari sudut matanya. Dalam hati, ia berbisik lirih, sebuah doa yang lebih terdengar seperti keputusasaan. Tuhan, jika dunia ini memang bukan tempat untukku, tolong jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Aku lelah. Aku sangat lelah menjadi hantu yang bernapas. Petir kembali menyambar, menerangi wajahnya yang pucat pasi sekilas, sebelum kegelapan kembali menelannya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang memutar rodanya dengan kencang. Ia tidak tahu bahwa beberapa meter dari tempatnya berdiri, di dalam sebuah mobil mewah yang sedang meluncur perlahan ke arahnya, sebuah pertemuan yang akan menjungkir balikan semesta hidupnya sedang menanti. Hujan sore ini bukan sekadar air. Ini adalah tirai pembuka untuk sebuah panggung sandiwara terbesar dalam hidupnya. Sementara Dewa bertarung nyawa melawan hipotermia di luar sana, suasana di dalam kabin mobil sedan hitam seri terbaru yang berhenti tepat di sampingnya menawarkan kontras yang mencolok, seolah-olah itu adalah potongan surga yang jatuh ke bumi namun tertutup rapat bagi pendosa. Di dalam kepompong besi dan kaca yang kedap suara itu, dunia terasa begitu hening, begitu steril, dan begitu angkuh. Aroma kulit jok premium yang masih baru bercampur dengan wangi lili putih yang lembut dari pengharum ruangan, menciptakan atmosfer ketenangan yang artifisial. Tidak ada suara deru hujan, tidak ada bising klakson, dan tentu saja, tidak ada bau anyir kemiskinan yang bisa menembus masuk. Bu Widya duduk menyandar di kursi belakang sebelah kiri, tenggelam dalam kelembutan busa yang memeluk tubuhnya. Wanita berusia 50-an itu tampak seperti boneka porselen yang retak, cantik, anggun, berbalut busana sutra mahal berwarna hitam legam, namun memancarkan aura kesedihan yang begitu pekat hingga rasanya bisa diraba. Wajahnya yang masih menyisakan sisa-sisa kecantikan masa muda kini tertutup lapisan bedak tipis yang gagal menyembunyikan kantung mata bengkak, saksi bisu dari malam-malam panjang yang dihabiskan untuk menangisi hantu masa lalu. Di jari-jarinya yang lentik, melingkar cincin berlian dan jam tangan emas yang harganya mungkin cukup untuk memberi makan satu desa, namun bagi Bu Widya, semua itu hanyalah rongsokan logam yang tak memiliki nilai guna untuk menambal lubang di hatinya. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus.
Tanggal keramat yang setiap tahunnya selalu merobek kembali luka yang tak pernah kering. 24 tahun yang lalu, di tengah hiruk-pikuk perayaan kemerdekaan, ia kehilangan kemerdekaan jiwanya sendiri. Ia kehilangan putranya. Bu Widya menoleh ke arah jendela di sampingnya. Butiran air hujan meluncur turun di kaca yang gelap, membiaskan cahaya lampu jalanan menjadi abstrak. Ia menghela napas panjang, sebuah hembusan napas yang berat dan gemetar, membuat embun tipis terbentuk di permukaan kaca dingin itu. Pikirannya melayang jauh, membayangkan wajah bayi mungil yang terakhir kali ia gendong, membayangkan tawarnya yang kini hanya tinggal gema di lorong ingatan. "Di mana kamu, nak?" Batinnya menjerit pilu. Sebuah pertanyaan retoris yang sudah ribuan kali ia lemparkan ke langit namun tak pernah mendapatkan jawaban. "Apakah kamu kedinginan? Apakah kamu makan enak? Atau, apakah kamu sudah melupakan ibu?" Tiba-tiba, lamunannya terpecah oleh sebuah bayangan samar di balik kaca jendela mobilnya. Sebuah sosok kurus, basah kuyup, dan menyedihkan muncul dari balik tirai hujan. Itu Dewa. Bu Widya mengernyitkan dahi. Biasanya, ia akan memalingkan wajah, bukan karena sombong, melainkan karena hatinya terlalu rapuh untuk melihat penderitaan orang lain yang mengingatkannya pada kemungkinan nasib buruk anaknya sendiri. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada magnet tak kasat mata yang memaksa lehernya untuk tetap kaku, memaksa matanya untuk menatap lurus ke arah pemuda dekil yang kini berdiri hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya, terpisahkan oleh kaca anti peluru setebal 1 inci. Dewa, dengan sisa tenaga terakhirnya, mendekatkan wajahnya ke kaca mobil. Ia tidak mengetuk dengan kasar. Ia tidak menggedor memaksa. Jari-jarinya yang pucat dan keriput karena air hanya menyentuh permukaan kaca itu dengan lembut, seolah takut mengotori kemewahan di baliknya. Dari dalam, Bu Widya bisa melihat dengan jelas detail penderitaan di wajah pemuda itu. Ia melihat air hujan yang mengalir deras menuruni pipi tirus yang cekung, melihat bibir yang membiru dan gemetar hebat, serta melihat mata. Ya Tuhan, mata itu. Jantung Bu Widya seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Mata pemuda itu, meskipun merah dan sayu, memancarkan sorot ketabahan yang familiar. Sorot mata yang teduh namun menyimpan badai kesedihan yang dalam. Itu adalah jenis tatapan yang sama yang selalu ia lihat di cermin setiap pagi. Tatapan seseorang yang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dewa mulai memetik gitarnya yang sumbang. Suaranya tidak bisa menembus peredam suara mobil mewah itu secara utuh. Yang terdengar oleh Bu Widya hanyalah gumaman samar, seperti dengungan lebah dari kejauhan. Namun, gerakan bibir Dewa begitu jelas. Bu Widya, yang entah mengapa merasa terhipnotis, mencondongkan tubuhnya ke depan, menempelkan telinganya ke kaca dingin itu, mencoba menangkap frekuensi suara di luar sana. Pak Asep, sopir setia yang duduk di depan, melirik lewat kaca spion tengah. "Maaf, Bu. Pengamen lagi. Biar saya nyalakan klakson supaya dia minggir," ucapnya sambil bersiap menekan tombol klakson. "Jangan!" sergah Bu Widya dengan nada yang mengejutkan dirinya sendiri. Suaranya parau dan mendesak. "Diam, Asep. Biarkan dia." Pak Asep terdiam, menarik tangannya kembali dengan bingung. Tidak biasanya majikannya peduli pada gangguan jalanan. Di luar, Dewa tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ia hanya terus bernyanyi. Lagu gubahannya sendiri. Sebuah lagu sederhana dengan lirik yang ia rangkai dari serpihan mimpinya. "Ibu, di mana selimut hangatmu? Malam ini dingin sekali. Aku rindu pulang." Ketika Dewa menundukkan kepalanya untuk melihat kunci gitar, sebuah kilatan cahaya terjadi. Petir menyambar cukup dekat, menciptakan cahaya putih kebiruan yang sangat terang selama sepersekian detik. Cahaya itu menerangi tubuh Dewa bagaikan sorotan lampu panggung ilahi. Dan pada detik itulah, waktu seolah membeku bagi Bu Widya. Cahaya petir itu memantul sempurna pada benda logam kecil yang tergantung di leher Dewa, yang sebelumnya tertutup oleh kerah kaosnya yang longgar. Benda itu menjuntai keluar saat Dewa menunduk. Sebuah kalung perak kusam, berbentuk bulan sabit. Dunia Bu Widya runtuh seketika. Napasnya tercekat di tenggorokan, membentuk gumpalan keras yang menyakitkan. Matanya membelalak lebar, nyaris keluar dari rongganya, menatap benda kecil itu dengan tatapan tidak percaya yang bercampur dengan histeria. Itu bukan kalung biasa.
Itu adalah kalung yang dipesannya khusus dari pengrajin perak di Yogyakarta 25 tahun lalu. Hanya ada satu di dunia ini. Ia ingat betul setiap lekukan bulan sabit itu. Ia ingat goresan kecil di bagian ujungnya karena pernah terjatuh saat ia memasangkannya ke leher bayi merahnya. Tangan Bu Widya yang gemetar hebat terangkat secara insting, menempel pada kaca jendela, tepat di mana dada Dewa berada di sisi luarnya. Seolah ia ingin menembus kaca itu, merobek penghalang fisik yang memisahkan mereka, dan menyentuh kalung itu untuk memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi karena rindu yang menggila. Bulan sabit. Bisiknya lirih. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Itu kalungnya. Itu kalung Dewa. Darahnya berdesir panas, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya yang tadinya lemas. Ia meraba tombol pembuka jendela dengan panik. Jari-jarinya yang licin oleh keringat dingin kesulitan menekan tombol itu. Ia merasa seperti orang yang tenggelam yang melihat permukaan air namun kakinya terlilit rumput laut. Ia harus melihatnya. Ia harus mendengar suaranya. Ia harus memeluk pemuda itu dan memeriksa apakah ada tanda lahir di bahu kirinya. Buka. Buka pintunya. Asep. Buka. Teriak Bu Widya histeris, membuat Pak Asep terlonjak kaget di kursi depan. Kaca jendela perlahan turun. Suara hujan dan bising jalanan menyerbu masuk ke dalam kabin yang hening, membawa serta aroma basah dan dingin. Dewa, yang kaget karena kaca mobil tiba-tiba turun, mundur selangkah. Ia menghentikan nyanyiannya. Matanya bertemu pandang dengan mata Bu Widya yang basah oleh air mata. Untuk sesaat, semesta seolah menyusut, hanya menyisakan mereka berdua di tengah badai. Tatapan mereka terkunci. Ada arus listrik emosional yang melompat di antara mereka, sebuah koneksi batin yang melampaui logika. Bu Widya membuka mulutnya, hendak memanggil nama yang sudah puluhan tahun terkubur di lidahnya. Namun, takdir, seperti penulis skenario yang kejam, belum mengizinkan pertemuan manis itu terjadi sekarang. Belum saatnya. Tiin. Suara klakson panjang dari truk besar di belakang mobil mereka menggelegar, memecahkan momen magis itu berkeping-keping. Lampu lalu lintas di depan telah berubah menjadi hijau. Rangkaian mobil di belakang mulai tidak sabar, membunyikan klakson bersahut-sahutan seperti orkestra kemarahan kota. Pak Asep panik. Waduh, Bu, lampu sudah hijau. Kita bikin macet total, bisa diamuk massa. Tanpa menunggu perintah kedua, insting sopirnya mengambil alih. Ia menginjak pedal gas. Jangan. Asep berhenti. Anakku. Jerit Bu Widya, tangannya menggapai-gapai ke arah jendela yang masih setengah terbuka. Mobil itu menyentak maju, meninggalkan Dewa yang berdiri terpaku di trotoar. Dewa melihat tangan wanita itu terulur keluar, seolah ingin meraihnya, namun jarak di antara mereka melebar dengan cepat. Ia melihat wajah wanita itu yang penuh air mata, meneriakan sesuatu yang diredam oleh suara hujan dan deru mesin. Dewa tidak mengejar. Tubuhnya terlalu lemah, dan kakinya seperti dipaku ke bumi. Ia hanya menatap lampu belakang mobil mewah itu yang semakin menjauh, memerah di tengah tirai hujan, meninggalkannya kembali dalam kesepian yang dingin. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, namun hatinya bergetar hebat. Rasa hangat yang aneh menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Perasaan bahwa ia baru saja, nyaris, ditemukan. Di dalam mobil yang melaju kencang, Bu Widya menangis meraung-raung, memukuli sandaran kursi depan, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati bagi siapapun yang melihatnya. Ia baru saja melihat mata air di tengah gurun pasir, namun angin badai menyeretnya menjauh sebelum ia sempat meminum seteguk pun. Pertemuan itu singkat, hanya beberapa detik, namun efeknya akan mengguncang pondasi kehidupan mereka selamanya. Perburuan telah dimulai. Dan kali ini, seorang ibu tidak akan berhenti, bahkan jika ia harus membakar seluruh kota untuk menemukan kembali jarum kecilnya di tumpukan jerami. Dewa berlari. Bukan lari biasa, melainkan sebuah pacuan putus asa melawan takdir yang seolah selalu selangkah lebih cepat darinya. Kakinya yang telanjang sebagian karena satu sandalnya putus di tengah jalan, menghantam aspal basah dengan irama yang menyakitkan. Setiap langkah adalah ledakan rasa perih, seakan ribuan jarum kaca menancap di telapak kakinya yang kapalan, namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan tarikan magnet aneh di dadanya.
Mobil sedan hitam itu telah berbelok masuk ke area drop-off sebuah hotel megah yang menjulang tinggi bak istana kaca, Grand Royal Hotel. Gedung itu berdiri angkuh di tengah badai, seolah menantang langit dengan kemewahannya. Cahaya keemasan memancar dari lobi utamanya, begitu terang dan hangat, menciptakan kubah cahaya yang memisahkan dunia para dewa berduit dari dunia para hantu jalanan seperti dewa. Saat dewa memasuki pelataran hotel, napasnya memburu hebat, dadanya naik turun dengan kasar seperti mesin tua yang dipaksa bekerja melampaui batas. Paru-parunya yang bermasalah menjerit minta ampun, mengeluarkan bunyi mengi yang menyedihkan di antara deru angin. Pemandangan di depannya adalah definisi dari kesenjangan sosial yang brutal. Mobil sedan hitam milik Bu Widya baru saja berhenti dengan mulus di bawah kanopi raksasa yang kering dan terang benderang. Beberapa petugas valet berseragam merah marun dengan sigap berlarian membawa payung-payung besar, memperlakukan kendaraan itu seperti kereta kencana ratu. Lantai di area drop-off itu terbuat dari marmer Italia yang dipoles mengkilap, memantulkan cahaya lampu kristal dengan sempurna. Dan di sanalah dewa tiba, berhenti sejenak di perbatasan antara aspal jalanan yang kotor dan lantai marmer yang suci. Air kotor menetes deras dari ujung celananya yang rombeng, menciptakan genangan lumpur kecil yang menodai kesempurnaan tempat itu. Pintu penumpang belakang mobil terbuka. Pak Asep, dengan wajah cemas, bergegas keluar untuk membantu majikannya. Namun, sebelum Bu Widya sempat menampakkan wajahnya, pintu depan kiri terbuka lebih dulu dengan hentakan yang arogan. Keluarlah sosok yang menjadi antitesis dari segala kemalangan dewa. Pemuda itu seusia dengan dewa, namun nasib telah mengukir mereka dengan pahatan yang bertolak belakang. Rico melangkah turun dengan sepatu kulit loafers, mengkilap yang harganya mungkin bisa membiayai makan satu panti asuhan selama sebulan. Ia mengenakan setelan jas slim fit berwarna abu-abu arang yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, tanpa setitik pun noda atau kerutan. Rambutnya tertata rapi dengan pomade mahal, dan wajahnya, wajah yang tampan namun memiliki garis rahang yang keras, memancarkan aura superioritas yang membekukan. Rico mengibaskan sedikit percikan air yang mengenai jas mahalnya dengan wajah jijik, seolah air hujan itu adalah asam yang bisa meluluhkan status sosialnya. Ia baru saja hendak berbalik untuk membantu, atau lebih tepatnya, mengawasi Bu Widya, ketika sudut matanya menangkap sosok kumal yang berdiri terengah-engah beberapa meter di belakang mobil. Dewa mencoba maju. Matanya terpaku pada pintu belakang mobil yang terbuka, berharap melihat wajah ibu tadi. Nyonya. Suaranya tercekat, lirih dan parau, tenggelam oleh suara gemericik air mancur hias di lobi. Ia melangkah satu kaki ke atas lantai marmer. Reaksi Rico secepat kilat dan setajam belati. Melihat ada makhluk asing yang berani menginjak teritori kekuasaannya, Rico langsung berbalik badan, menghadang jalan dewa dengan tubuh tegapnya. Ia mengangkat satu tangan, telapaknya terbuka lebar di depan wajah dewa, sebuah gestur mutlak untuk berhenti yang penuh penghinaan. Rico tidak berteriak. Orang kaya sepertinya tidak perlu berteriak untuk menyakiti. Mereka cukup menggunakan intonasi rendah yang menusuk. Ia memindai tubuh dewa dari ujung rambut yang lepek berminyak, hingga ke ujung kaki yang berlumpur dengan tatapan yang seolah sedang. Rico tidak berteriak. Orang kaya sepertinya tidak perlu berteriak untuk menyakiti. Mereka cukup menggunakan intonasi rendah yang menusuk. Ia memindai tubuh dewa dari ujung rambut yang lepek berminyak, hingga ke ujung kaki yang berlumpur dengan tatapan yang seolah sedang menguliti harga diri dewa lembar demi lembar. Hidung mancung Rico berkerut, seakan ia baru saja mencium bau bangkai tikus yang membusuk. Sampah. Berani sekali kakimu yang penuh kuman itu menginjak lantai ini, desis Rico. Suaranya dingin, namun tajamnya melebihi silet. Kamu buta? Ini hotel bintang 5, bukan tempat penampungan gelandangan. Mundur. Bau got badanmu itu bisa bikin layu bunga di lobi. Dewa terkesiap. Hinaan itu bukan hal baru baginya. Jalanan sudah mengajarkan telinganya untuk kebal, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada rasa sakit yang spesifik karena ia dihina tepat di depan pintu mobil wanita yang matanya mirip dengannya. Dewa tidak mundur. Dorongan batinnya terlalu kuat. Ia mencengkeram erat tali gitar tuanya, mencoba menegakkan kepalanya yang pusing. Saya hanya ingin bicara sebentar dengan nyonya itu, kata dewa dengan suara gemetar namun sopan. Tadi, di lampu merah, beliau memanggil saya. Mendengar itu, tawa Rico meledak. Bukan tawa geli,
melainkan tawa sarkas yang kering dan merendahkan. Ia melangkah maju, memperpendek jarak hingga aroma parfum mask dan citrus yang mahal dari tubuhnya bertabrakan dengan bau keringat dan hujan dari tubuh dewa. Rico mencondongkan wajahnya, menatap dewa tepat di manik mata, mencoba mengintimidasi mental pemuda jalanan itu. Bicara? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Presiden. Rico terkekeh sinis. Lalu wajahnya berubah drastis menjadi topeng kemarahan yang bengis. Ibuku itu orang terpandang. Dia mungkin cuma kasihan melihat pengemis menyedihkan sepertimu. Jangan GR. Orang miskin itu penyakitnya sama semua. Dikasih hati minta jantung, dikasih senyum dikira saudara. Di belakang Rico, Pak Asep sedang memapah Bu Widya keluar dari mobil. Bu Widya tampak sangat lemah, kakinya goyah, dan matanya setengah terpejam karena serangan pusing yang hebat akibat syok sebelumnya. Ia samar-samar mendengar suara ribut-ribut, tapi pandangannya kabur. Rico, ada apa itu? Tanya Bu Widya lemah. Rico menoleh sedikit ke belakang, memasang senyum palsu yang manis secepat kilat, lalu kembali menatap dewa dengan sorot mata membunuh. Ia berbisik, namun nadanya penuh ancaman mematikan. Dengar baik-baik, tikus God. Kalau kamu berani mendekat 1 sentimeter lagi, atau berani bersuara memanggil ibuku, saya pastikan kamu tidak akan punya lidah untuk bernyanyi lagi besok pagi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Rico melayangkan kakinya yang terbalut sepatu kulit mahal itu. Brak! Ia menendang kotak gitar dewa yang disandang di bahu. Tendangan itu keras dan telak. Dewa yang tubuhnya sudah lemah karena lapar dan sakit, kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke belakang. Kakinya terpleset di lantai marmer yang licin, dan tubuh kurusnya jatuh berdebam keras ke aspal basah di luar area kanopi. Gitar tuanya terbentur keras ke tanah, menghasilkan bunyi, krak, yang menyayat hati, bunyi kayu tua yang retak. Sakit di punggung dewa tidak seberapa dibandingkan sakit di hatinya saat melihat Rico mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku jasnya, mengelap ujung sepatunya yang baru saja menyentuh tas gitar dewa, lalu membuang sapu tangan itu begitu saja ke wajah dewa yang terkapar. Sapu tangan itu mendarat di pipi dewa, lembut, wangi, namun terasa seperti tamparan besi panas. Itu tempatmu, ucap Rico sambil menunjuk ke aspal basah dengan dagunya yang terangkat angkuh. Di bawah, di tanah. Jangan pernah bermimpi untuk naik ke tempat kami. Security, buang sampah ini sebelum tamu lain muntah. 2 orang satpam bertubuh kekar segera berlari mendekat. Dewa, dengan sisa tenaganya, merangkak memeluk gitarnya yang retak. Dari posisi terhina itu, bersujud di aspal di bawah kaki Rico, dewa mendongak. Ia melihat Rico berbalik badan, merangkul bahu Bu Widya dengan protektif, menuntun wanita itu masuk ke dalam kemegahan lobi emas, menjauh dari kotoran yang baru saja ia bersihkan. Pintu kaca otomatis tertutup perlahan, memotong pandangan dewa, memisahkan kembali 2 dunia yang sempat bersinggungan itu. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, dewa merasakan sesuatu yang panas mengalir di pipinya, lebih hangat dari air hujan. Itu adalah air mata kemarahan. Giginya gemeretak menahan geram. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang pasrah, ada api dendam yang mulai memercik di dalam dadanya yang sesak. Hinaan hari ini bukan sekadar kata-kata, itu adalah deklarasi perang terhadap kemanusiaannya. Dan Rico, sang pangeran palsu itu, tidak sadar bahwa ia baru saja menendang satu-satunya orang yang memiliki darah yang sama dengan wanita yang ia sebut ibu. Karma sedang mencatat kejadian ini dengan tinta merah darah, dan tagihannya akan datang dengan bunga yang sangat mahal. Dewa masih terkapar di sana, menyatu dengan aspal yang dingin dan kasar, seonggok daging bernyawa yang baru saja dicampakkan dari gerbang surga. Hujan yang turun semakin lebat seolah bersekongkol untuk menyamarkan keberadaannya, membasuh lumpur yang menempel di pipinya namun gagal membasuh rasa malu yang membakar ulu hatinya. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, melainkan karena guncangan batin yang luar biasa dahsyat. Rasanya seperti baru saja ditelanjangi di depan ribuan mata, harga dirinya dikuliti lembar demi lembar oleh kalimat tajam pemuda berjas mahal tadi. Di sekelilingnya, dunia terus berputar dengan ketidakpedulian yang kejam. 2 orang petugas keamanan hotel yang bertubuh kekar mulai melangkah mendekat dengan wajah garang, siap melakukan tugas pembersihan terakhir. Sepatu bot militer mereka menghentak genangan air, menciptakan cipratan yang mengenai wajah dewa.
Mereka tidak melihat seorang manusia yang sedang kesakitan. Mereka hanya melihat tumpukan sampah visual yang harus segera disingkirkan sebelum tamu VIP lain merasa terganggu. Dewa mencoba bangkit. Namun persendiannya terasa seperti dilolosi satu persatu. Napasnya berbunyi ngik yang menyakitkan. Tanda bahwa paru-parunya sedang protes keras. Ia merangkak perlahan. Jari-jarinya yang kurus mencengkeram aspal, menyeret tubuhnya inci demi inci menjauh dari cahaya lobi yang menyilaukan itu. Ia hanya ingin menghilang. Ia ingin bumi membelah diri dan menelannya bulat-bulat, agar ia tidak perlu lagi merasakan tatapan jijik dunia. Namun, tepat ketika salah satu satpam hendak membentaknya untuk mempercepat kepergiannya, sebuah bayangan lain muncul memotong jalan. Bukan bayangan yang mengancam, melainkan bayangan yang melindungi. Langkah kaki itu berbeda. Tidak tergesa-gesa, tidak arogan. Sepatu pantofel hitam yang sedikit aus di bagian tumitnya berhenti tepat di depan wajah dewa yang menunduk. Hujan yang mengguyur tubuh dewa tiba-tiba berhenti. Bukan karena badai telah usai, melainkan karena sebuah payung hitam lebar kini menaunginya, menciptakan lingkaran kering yang kecil namun terasa seperti tempat paling aman di dunia. Dewa perlahan mendongakkan kepalanya yang terasa berat. Pandangannya yang buram oleh air hujan dan demam menangkap sosok seorang pria parubaya berseragam sopir, seragam safari hitam dengan peci yang agak miring. Itu Pak Asep, sopir pribadi Bu Widya yang tadi hanya diam di dalam mobil. Wajah pria tua itu dipenuhi kerutan-kerutan lelah. Namun matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya malam. Tidak ada tatapan jijik di sana. Tidak ada penghakiman. Yang ada hanyalah sorot mata seorang bapak yang sedang melihat anaknya terjatuh dari sepeda. Campuran antara rasa kasihan, kekhawatiran, dan kelembutan yang tulus. Pak Asep mengibaskan tangannya ke arah satpam, memberi isyarat tegas tanpa suara agar mereka mundur dan kembali ke pos. Wibawa orang tua itu, meski hanya seorang sopir, entah mengapa membuat para satpam menurut dan menjauh. Setelah anjing-anjing penjaga itu pergi, Pak Asep perlahan berjongkok. Ia tidak peduli celana panjangnya yang rapi, harus menyentuh aspal yang becek. Ia meletakkan payung di bahunya, lalu mengulurkan tangannya yang kasar dan berkapalan ke arah dewa. Tangan itu gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang meluap. Dewa menatap tangan itu dengan ragu. Seumur hidupnya di jalanan, tangan orang asing biasanya berarti dua hal, pukulan atau tamparan. Jarang sekali ada tangan yang terulur dengan telapak terbuka ke atas, menawarkan bantuan tanpa syarat. Dengan sisa tenaganya, Dewa menyambut uluran tangan itu. Sensasi hangat yang menjalar saat kulit mereka bersentuhan terasa begitu asing namun menenangkan. Pak Asep menggenggam tangan Dewa dengan erat, sebuah genggaman yang solid dan meyakinkan, lalu membantunya duduk. Pria tua itu kemudian mengeluarkan sapu tangan miliknya sendiri, sapu tangan katun sederhana yang warnanya sudah pudar, bukan sutra mahal seperti milik Riko, dan dengan hati-hati menyeka lumpur yang mengotori pipi Dewa. Gerakannya begitu pelan, seolah ia sedang membersihkan barang antik yang sangat berharga. Pak Asep menatap wajah Dewa lamat-lamat. Jarak mereka begitu dekat hingga Dewa bisa mencium aroma minyak angin dan tembakau murah dari saku baju seragam pria itu. Aroma yang bersahaja, aroma kerja keras, aroma seorang ayah. Mata Pak Asep menyusuri setiap inci wajah Dewa, dari kening, hidung, hingga dagu, seolah sedang mencocokkan kepingan puzzle di kepalanya. Lalu, pandangannya jatuh ke leher Dewa, tempat kalung bulan sabit perak itu masih menggantung setia, berkilauan samar ditimpa cahaya lampu jalan. Napas Pak Asep tercekat. Ia ingat betul kalung itu. Ia ingat hari di mana nyonya besar membelinya dengan senyum merekah 24 tahun lalu. Ia ingat tangisan bayi yang mengenakannya. Ada getaran halus dalam suara Pak Asep saat ia akhirnya memecah keheningan di antara deru hujan. Ia tidak bertanya, "Kamu siapa?" atau "Kenapa mengganggu majikan saya?" Sebaliknya, ia mengucapkan kalimat yang menyentuh relung hati Dewa yang paling dalam. "Maafkan Tuan Riko, Nak." Dia tidak tahu siapa yang dia tendang. Kadang, orang yang matanya paling sehat justru adalah orang yang paling buta melihat kebenaran. Suara Pak Asep serak dan bergetar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang lecek, mungkin uang makan mingguannya, dan menyelipkannya ke dalam saku kemeja Dewa yang basah. Dewa mencoba menolak, menggelengkan kepala lemah, harga dirinya melarangnya menjadi pengemis. Tapi Pak Asep menahan tangan Dewa,
menatapnya tajam namun lembut. Pak Asep kemudian memungut gitar dewa yang tergeletak di aspal. Ia memeriksa retakan di bodi kayunya dengan wajah sedih, lalu menyerahkannya kembali ke pangkuan dewa. Ia menepuk bahu dewa 2 kali, tepukan yang menyalurkan kekuatan batin. Simpan ini. Jangan dipakai buat beli rokok, pakai buat beli obat dan makan yang benar. Dan dengar bapak baik-baik. Nak, kalung itu, jangan pernah kamu lepas. Itu bukan sekadar perhiasan. Itu tiket pulangmu. Suatu hari nanti, kalung itu yang akan membungkam mulut orang-orang yang meludahimu hari ini. Dewa tertegun. Kata-kata itu menggantung di udara, misterius namun penuh harapan. Tiket pulang? Apa maksudnya? Sebelum Dewa sempat bertanya, suara klakson mobil di lobi terdengar memanggil. Pak Asep menoleh cepat, menyadari ia harus segera kembali bertugas sebelum Riko curiga. Ia bangkit berdiri, meninggalkan payung hitamnya di tangan Dewa. Pakai payungnya. Jangan sampai mati kedinginan sebelum waktunya kamu menang, bisiknya cepat. Pak Asep berlari kecil kembali ke arah lobi yang terang benderang, meninggalkan Dewa yang masih duduk terpaku di trotoar gelap. Dewa menatap punggung pria tua itu yang perlahan menghilang di balik pintu kaca otomatis. Di tangannya kini ada payung yang melindunginya dari hujan, uang yang bisa menyambung nyawanya, dan sebuah teka-teki besar yang membakar rasa ingin tahunya. Untuk pertama kalinya malam itu, Dewa tidak merasa sendirian. Ia mendekap gitar retaknya dan memegang kalung bulan sabitnya erat-erat. Kata-kata, malaikat berjas hitam, tadi terngiang-ngiang di kepalanya seperti mantra. Ada rahasia besar di balik lahirannya. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan wanita di mobil mewah itu. Dan malam ini, di bawah naungan payung pemberian seorang sopir tua, tekad Dewa yang tadinya hancur lebur perlahan mulai tersusun kembali. Ia tidak akan mati di selokan. Ia akan bertahan hidup. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik kalung ini, meskipun ia harus merangkak melewati neraka sekali lagi. Hujan masih turun dengan deras, tapi di hati Dewa, badai itu mulai mereda, digantikan oleh nyala api kecil bernama harapan. Perjalanan pulang malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seolah setiap langkah kaki Dewa sedang menyeret beban sejarah yang baru saja terbongkar namun belum terpahami. Payung hitam pemberian Pak Asep menjadi satu-satunya tameng yang melindunginya dari gempuran langit yang masih saja menangis. Namun tidak ada payung di dunia ini yang mampu melindungi hatinya dari badai pertanyaan yang berkecamuk. Dewa menyusuri ganggang sempit yang becek, meninggalkan gemerlap lampu kota yang menyilaukan di belakang punggungnya, masuk semakin dalam ke perut kota Jakarta yang gelap dan berbau amis, wilayah kekuasaan kaum terbuang. Rumahnya bukanlah bangunan dengan dinding beton dan atap genteng. Istana, Dewa adalah sebuah ceruk lembab di bawah kolong jembatan layang, terlindung oleh beton raksasa yang bergetar setiap kali truk kontainer melintas di atasnya. Di sana, di antara tumpukan kardus bekas, botol plastik, dan sisa-sisa peradaban yang dibuang arus sungai, Dewa meletakkan tubuhnya yang remuk redam. Aroma tempat itu adalah campuran tajam dari lumut sungai, urin tikus, dan asap rumahnya bukanlah bangunan dengan dinding beton dan atap genteng. Istana, Dewa adalah sebuah ceruk lembab di bawah kolong jembatan layang, terlindung oleh beton raksasa yang bergetar setiap kali truk kontainer melintas di atasnya. Di sana, di antara tumpukan kardus bekas, botol plastik, dan sisa-sisa peradaban yang dibuang arus sungai, Dewa meletakkan tubuhnya yang remuk redam. Aroma tempat itu adalah campuran tajam dari lumut sungai, urin tikus, dan asap knalpot yang mengendap. Namun bagi Dewa, ini adalah satu-satunya tempat di mana ia tidak akan diusir. Begitu ia duduk di atas tumpukan koran yang menjadi kasurnya, seekor kucing liar kurus berwarna belang 3, satu-satunya teman setia yang ia beri nama, si Belang, datang mendekat. Kucing itu mengeong serak, menggosokkan tubuhnya yang basah ke kaki Dewa, seolah menyambut kepulangan tuannya. Dewa tersenyum getir, sebuah senyuman tulus yang kontras dengan wajahnya yang lebam. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan roti tawar yang sempat ia beli di warung pinggir jalan menggunakan uang pemberian Pak Asep. Ia mematahkan separuh roti itu, bukan untuk dirinya yang kelaparan, melainkan untuk si Belang. Makanlah, Lang. Hari ini kita dapat rezeki dari malaikat, bisik Dewa lirih, suaranya parau tertelan deru angin. Sambil mengunyah roti tawarnya yang terasa hambar namun berharga, pikiran Dewa melayang kembali ke momen di depan hotel tadi. Ia meraba dadanya, menarik keluar kalung bulan sabit yang kini terasa hangat menempel di kulitnya.
Ia menatap benda perak itu lekat-lekat di bawah remang cahaya lampu jalan yang masuk malu-malu ke kolong jembatan. Ingatannya terlempar ke masa lalu, ke panti asuhan tempat ia tumbuh besar tanpa kasih sayang. Ia ingat bagaimana anak-anak lain mengejeknya, karena ia tidak pernah dikunjungi siapapun saat hari raya. Ia ingat rasa iri yang membakar dadanya setiap kali melihat temannya diadopsi oleh orang tua baru. Namun, malam ini, rasa kosong yang selama 24 tahun menjadi lubang hitam di jiwanya, tiba-tiba terasa berdenyut nyeri. Ada resonansi aneh saat ia menatap mata wanita kaya di mobil tadi. Itu bukan tatapan kasihan biasa. Itu adalah tatapan yang seolah mengenalnya. Tatapan yang berteriak memanggil namanya dalam diam. Dewa memejamkan mata, membiarkan insting purbanya berbicara. Mengapa wanita itu menangis? Mengapa sopirnya memberikan payung ini dan berkata tentang tiket pulang? Apakah mungkin, hanya mungkin dongeng yang selalu ia karang sendiri sebelum tidur bahwa ibunya adalah seorang ratu yang tersesat, memiliki sebutir kebenaran? Air mata perlahan menetes dari sudut mata dewa yang terpejam, jatuh membasahi kalung bulan sabit itu. Rasa rindu yang selama ini ia tekan kuat-kuat kini meledak keluar, menghantam dinding pertahanannya hingga runtuh. Ia meringkuk memeluk lutut, merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Bukan sakit karena penyakit parunya, melainkan sakit karena harapan yang mulai tumbuh liar. Harapan adalah hal yang berbahaya bagi orang miskin, namun malam ini, dewa membiarkan dirinya mabuk oleh harapan itu. Sementara itu, di menara gading yang menjulang tinggi di atas sana, di Presidential Suite Grand Royal Hotel yang harga per malamnya setara dengan harga nyawa di jalanan, suasana tak kalah mencekamnya. Bu Widya duduk di tepi ranjang berukuran king size, dikelilingi oleh kemewahan yang menyesakan. Ruangan itu dingin, steril, dan sunyi, sangat bertolak belakang dengan hiruk-pikuk emosi yang sedang badai di dalam kepalanya. Wanita parubaya itu masih mengenakan gaun pestanya, menolak untuk berganti pakaian atau beristirahat. Matanya bengkak. Tatapannya kosong menatap jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota Jakarta yang basah. Di balik kaca itu, ia melihat ribuan lampu kota yang berkelap-kelip, dan hatinya bertanya-tanya, di titik cahaya mana anaknya berada sekarang? Apakah dia kedinginan? Apakah dia sedang berteduh di bawah atap yang layak? Rasa sakit fisik yang aneh menyerang Bu Widya. Payudaranya terasa nyeri, sebuah sensasi hantu yang sering dirasakan seorang ibu yang kehilangan bayi menyusuinya puluhan tahun lalu. Jantungnya berdebar tidak beraturan, seolah ada tali tak kasat mata yang terhubung langsung dari ulu hatinya ke suatu tempat di luar sana, dan tali itu sedang ditarik kencang-kencang. Di sudut ruangan, Riko duduk di sofa kulit sambil memijat pelipisnya dengan kesal. Ia menuangkan air mineral ke dalam gelas kristal, lalu berjalan menghampiri Bu Widya dengan langkah yang dibuat sehalus mungkin. Di tangannya ada 2 butir pil penenang. "Ibu, minumlah ini," bujuk Riko dengan nada suara yang dibuat semanis madu, namun matanya memancarkan ketidaksabaran. "Dokter bilang jantung ibu lemah. Jangan memikirkan kejadian tadi lagi. Itu cuma pengamen biasa, Bu. Kebetulan saja kalungnya mirip. Di pasar juga banyak yang jual kalung bulan sabit begitu." Bu Widya tidak bergeming. Ia tidak menyentuh obat itu. Ia menoleh perlahan menatap Riko, tatapan matanya tajam dan menusuk, berbeda dari biasanya yang selalu menurut. Naluri keibuannya sedang bangkit, mengalahkan logika manipulatif yang selama ini disuapkan Riko padanya. "Kamu tidak mengerti, Riko." Suara Bu Widya rendah namun bergetar hebat, mengandung kekuatan magis seorang ibu. Seorang ibu tidak butuh mata untuk mengenali anaknya. Ibu mengenalnya dengan darah. Anak itu, cara dia menunduk, cara dia menatap, itu Dharma. Itu anakku. Riko mendengus, berusaha menahan amarahnya agar tidak meledak. Ia meletakkan gelas dengan kasar di meja nakas, hingga airnya tumpah sedikit. Ia sadar posisinya terancam. Ia harus memutus ikatan gila ini sebelum menjadi kenyataan yang menghancurkan warisannya. "Ibu halusinasi karena kelelahan," potong Riko dingin. "Besok kita pulang. Saya tidak mau ibu sakit gara-gara memikirkan gembel penipu itu." Namun Bu Widya sudah tidak lagi berada di ruangan itu secara mental. Jiwanya sedang melayang menembus dinding hotel, menembus hujan, mencari keberadaan pemuda tadi. Ia bangkit berdiri, berjalan mendekati jendela kaca, menempelkan telapak tangannya di permukaan dingin itu,
persis seperti yang dilakukan Dewa di mobil tadi. Di bawah sana, di kolong jembatan yang gelap, Dewa juga sedang menatap langit-langit beton yang rembes. Dua manusia, satu darah, terpisah oleh takdir namun terikat oleh benang merah yang tak bisa diputus oleh waktu maupun kejahatan manusia. Malam itu, tanpa mereka sadari, mereka sedang melakukan dialog batin yang sunyi. Tunggu ibu, nak. Ibu akan menemukanmu, walau harus membalikan dunia ini sekalipun, batin Bu Widya bersumpah. Jika benar itu kau, Bu, tolong jangan biarkan aku menunggu lagi. Aku takut aku tidak kuat. Batin Dewa merintih. Di luar, petir menyambar sekali lagi, seolah menjadi stempel pengesahan dari langit atas ikatan batin yang baru saja terjalin kembali setelah 24 tahun terputus. Roda nasib telah terkunci. Perang besar antara kebenaran dan keserakahan akan segera meletus, dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menghentikan seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Jam dinding tak kasat mata di langit Jakarta menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu di mana doa-doa orang suci dan rencana-rencana orang jahat biasanya melambung bersamaan ke angkasa. Di bawah kolong jembatan layang yang lembab itu, kesunyian hanya dipecahkan oleh suara tetesan air sisa hujan yang jatuh dari celah beton, menghantam genangan lumpur dengan irama monoton yang menghipnotis. Dewa terlelap dalam tidur yang gelisah, tubuhnya menggigil di balik selimut kardus bekas yang mulai lunak karena uap air. Dalam tidurnya, ia tidak bermimpi tentang kemewahan. Ia hanya bermimpi tentang sepasang tangan hangat yang membelai rambutnya, sebuah mimpi sederhana yang terasa lebih mahal daripada berlian bagi seorang yatim piatu. Namun, kedamaian semu itu tidak berumur panjang. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga membelah keheningan malam, diikuti oleh suara ban radial yang menggilas kerikil dan sampah plastik dengan kejam. Cahaya lampu sorot LED yang menyilaukan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam kegelapan kolong jembatan, menyapu dinding-dinding beton yang penuh lumut, mengusir tikus-tikus yang sedang berpesta, dan akhirnya jatuh tepat di wajah Dewa yang sedang terlelap. Cahaya itu begitu terang, begitu agresif, seolah-olah matahari telah terbit secara paksa hanya untuk menghukumnya. Dewa tersentak bangun dengan jantung yang berdegup kencang, nyaris meledak keluar dari rusuknya. Ia menyipitkan mata, mengangkat tangan untuk menghalau silau yang menusuk retina. Di hadapannya, dua sosok bayangan manusia berdiri tegak membelakangi cahaya lampu mobil, menciptakan siluet raksasa yang tampak seperti monster dari neraka yang datang menagih nyawa. Pintu mobil tertutup dengan bantingan keras. Langkah kaki mendekat. Suara sepatu kulit mahal yang menginjak tanah becek terdengar sangat familiar. Suara langkah kaki yang membawa aura kematian. Bangun, Cinderella. Waktu bermimpimu sudah habis. Suara itu terdengar dingin, penuh cemoohan, dan bergetar oleh kebencian yang murni. Itu Rico. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam. Tipe manusia yang menyewakan ototnya untuk menghancurkan tulang orang lain demi segepok uang merah. Rico tampil rapi, bahkan terlalu rapi untuk tempat sebusuk ini. Jas mahalnya tampak seperti anomali di tengah tumpukan sampah, namun wajahnya kali ini tidak lagi menyiratkan arogansi bangsawan, melainkan kegilaan seorang psikopat yang terpojok. Dewa mencoba mundur, menyeret tubuhnya yang lemah ke pojok pilar beton. Rasa takut yang purba merayapi tulang punggungnya. Ia bisa mencium aroma bahaya yang menguar dari tubuh Rico, aroma alkohol mahal bercampur dengan adrenalin pembunuh. Mau apa tuan kesini? Tanya Dewa dengan suara parau. Ia mendekap tas gitarnya erat-erat, satu-satunya perisai yang ia miliki. Rico tertawa kecil, sebuah tawa kering yang tidak mencapai matanya. Ia melangkah maju, kakinya dengan sengaja menendang mangkuk plastik berisi sisa air minum Dewa hingga terpental jauh. Mau apa? Aku mau memastikan masa depanku tidak dirusak oleh tikus got sepertimu. Desis Rico sambil berjongkok di depan Dewa, namun menjaga jarak agar jasnya tidak kotor. Kamu pikir aku tidak lihat drama murahanmu di hotel tadi? Kamu pikir bisa merebut hati ibuku dengan modal tampang melas dan kalung rongsokan itu? Tanpa peringatan, Rico memberi isyarat dagu kepada dua algojonya. Habisi. Tapi jangan sampai mati di sini. Bikin dia cacat saja biar tidak bisa jalan lagi ke rumahku. Dewa tidak sempat berteriak. Salah satu preman itu langsung menerjang maju, melayangkan tendangan keras tepat ke ulu hati Dewa. Bug! Suara hantaman sepatu bot ke daging yang tak terlindungi terdengar mengerikan di ruang sempit itu. Dewa terbatuk darah,
Tubuhnya melengkung seperti udang, menahan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar ke seluruh sarafnya. Belum sempat ia menarik napas, preman kedua sudah menjambak rambut gondrongnya, memaksa kepalanya mendongak, lalu menghantamkan kepalan tangan ke wajahnya. Tulang pipi dewa serasa remuk. Pandangannya berkunang-kunang. Dunia berputar menjadi pusaran warna merah dan hitam. Ini bukan perkelahian. Ini adalah pembantaian sepihak. Dewa yang kekurangan gizi dan sakit-sakitan tidak memiliki peluang sedikitpun melawan tenaga terlatih para penjahat itu. Ia hanya bisa meringkuk, melindungi kepalanya dengan tangan yang kurus, menerima setiap pukulan dan tendangan sebagai takdir yang harus ia telan bulat-bulat. Rico menonton pemandangan itu dengan kepuasan yang sakit. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya ke udara lembab, menikmati orkestra rintihan kesakitan yang keluar dari mulut dewa. Setelah dirasa cukup, Rico mengangkat tangannya. Cukup. Berdirikan dia, perintah Rico. Kedua preman itu menyeret dewa bangkit, memegang kedua lengannya erat-erat sehingga dewa tergantung lemas seperti boneka rusak. Wajah dewa sudah tak berbentuk, lebam membiru, dengan darah segar mengalir dari hidung dan sudut bibirnya, menetes membasahi kaos lusuhnya. Rico melangkah mendekat, matanya terkunci pada satu objek, kalung bulan sabit yang kini terekspos jelas di leher dewa. Mata Rico berkilat tamak sekaligus ketakutan. Ia tahu persis benda apa itu. Benda itulah kunci brankas kekayaan yang selama ini ia nikmati, dan kunci itu kini tergantung di leher orang yang paling ia benci. Dengan gerakan kasar, Rico mencengkeram kalung itu, menariknya kuat-kuat hingga rantainya menekan kulit leher dewa, mencekiknya. Dewa terbatuk, mencoba meronta, tapi tenaganya sudah habis. Benda ini terlalu bagus untuk leher kotor sepertimu, bisik Rico tepat di telinga dewa. Napasnya bau alkohol dan kebengisan. Ini milik keluargaku. Dan kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma kesalahan takdir yang harus dikoreksi. Krek. Rico menyentak tangannya dengan kekuatan penuh. Rantai perak tua itu putus seketika. Leher dewa tergores merah, perih. Namun rasa perih itu tidak sebanding dengan rasa kehilangan yang tiba-tiba melubangi jiwanya. Kalung itu, identitasnya, masa lalunya, satu-satunya bukti bahwa ia pernah dilahirkan, kini berpindah tangan. Dewa menjerit, sebuah teriakan putus asa yang menyayat hati. Jangan, kembalikan. Itu punyaku. Kembalikan. Ia mencoba menerjang Rico, tapi kedua preman itu menahannya dengan mudah, lalu melempar tubuhnya kembali ke tanah lumpur. Rico menggenggam kalung itu, menimang-nimangnya dengan senyum kemenangan. Lalu, matanya beralih ke gitar tua milik dewa yang tergeletak di samping kardus tidur. Ide jahat lain melintas di kepalanya. Ia ingin memastikan dewa tidak punya alasan untuk hidup lagi. Rico berjalan menuju gitar itu. Ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Jangan, Tuan, ampun. Jangan gitarku. Dewa memohon, merangkak di tanah, air mata bercampur darah membanjiri wajahnya. Gitar itu adalah nyawanya. Gitar itu adalah satu-satunya cara ia mencari makan. Rico menatap dewa dengan tatapan kosong tanpa belas kasih. Orang bisu tidak butuh alat musik. Keraak. Rico menginjak bodi gitar itu sekuat tenaga hingga hancur berkeping-keping. Kayu tua itu pecah berantakan. Senarnya putus berdenting menyedihkan, menyuarakan jeritan terakhir dari sebuah harapan yang dimatikan paksa. Tidak cukup sekali, Rico menginjaknya lagi, dan lagi, hingga gitar itu hanya tinggal serpihan kayu tak berbentuk. Dewa terdiam. Jeritannya tercekat. Hatinya ikut hancur bersama serpihan kayu itu. Ia menatap puing-puing gitarnya dengan tatapan nanar, seolah melihat mayat anaknya sendiri. Rico merapikan jasnya yang sedikit kusut. Ia meludah tepat di samping wajah dewa yang terkapar tak berdaya. Dengar baik-baik, ancam Rico, suaranya rendah dan final. Kalau besok pagi aku masih melihatmu di kota ini, atau kalau kamu berani mendekati ibuku lagi, yang hancur berikutnya bukan gitar ini, tapi tengkorak kepalamu. Mengerti? Tanpa menunggu jawaban, Rico berbalik. Ia berjalan kembali ke mobilnya, menggenggam kalung bulan sabit itu seperti piala kemenangan perang. Mobil mewah itu pun menderu pergi, meninggalkan asap knalpot yang menyesakan,
meninggalkan dewa sendirian dalam kegelapan yang kini terasa jauh lebih pekat, lebih dingin, dan lebih sunyi dari sebelumnya. Di bawah jembatan itu, dewa meringkuk memeluk lutut. Darah mengering di wajahnya, tapi air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Kalungnya hilang, gitarnya hancur, tubuhnya remuk, harga dirinya diinjak-injak. Langit di luar sana mulai memucat, tanda fajar akan segera menyingsing. Namun bagi dewa, matahari sepertinya tidak akan pernah terbit lagi. Ia telah sampai di dasar jurang keputusasaan, tempat di mana cahaya tak lagi berani masuk. Dan di keheningan yang mematikan itu, dewa memejamkan mata, membiarkan kesadaran perlahan meninggalkannya, berharap kematian datang menjemputnya sebagai satu-satunya sahabat yang tersisa. Matahari pagi Jakarta terbit dengan angkuh, melemparkan sinar kuningnya yang terik tanpa sedikit pun belas kasihan ke seluruh penjuru kota. Bagi jutaan manusia lain, sinar ini adalah alarm untuk memulai ambisi, mengejar kereta, dan menumpuk harta. Namun bagi dewa yang baru saja siuman di antara tumpukan sampah basah di kolong jembatan, sinar matahari itu terasa seperti lelehan timah panas yang disiramkan ke kulitnya yang penuh luka. Dewa membuka matanya yang bengkak sebelah, dan dunia menyambutnya dengan rasa sakit yang mendesing di telinga. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Itu adalah peta penderitaan yang digambar dengan tinta lebam ungu, biru, dan merah darah yang mulai mengering hitam. Tulang rusuknya menjerit setiap kali ia mencoba menarik napas dangkal, seolah ada pecahan kaca yang bersarang di dalam rongga dadanya. Infeksi parunya, yang diperparah oleh hujan semalaman dan pukulan brutal Algojoriko, kini mengamuk hebat. Setiap tarikan napas terdengar seperti suara air mendidih. Gurgling mengerikan yang menandakan paru-parunya mulai tenggelam dalam cairannya sendiri. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, mungkin sisa insting purba makhluk hidup yang menolak mati, dewa memaksakan dirinya untuk bangkit. Ia tidak bisa mati di sini, di tempat yang baunya menyengat seperti kuburan tikus ini. Ia harus mencari air. Tenggorokannya terasa seperti padang pasir yang retak, kering kerontang hingga menelan ludah pun rasanya seperti menelan silet. Dewa merangkak keluar dari istananya, yang kini porak-poranda. Ia melewati serpihan gitar kesayangannya yang hancur berkeping-keping. Ia berhenti sejenak, memungut satu pecahan kecil, bagian tuning pek, pemutar senar, yang masih utuh. Ia menggenggam benda kecil itu erat-erat di tangannya yang gemetar, satu-satunya jimat yang tersisa dari kehidupannya yang telah dirampas. Kalung bulan sabitnya sudah hilang, dicuri oleh setan berjas mahal itu. Identitasnya telah dihapus. Kini ia hanyalah seonggok daging berjalan tanpa nama, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Langkah kakinya terseret-seret menyusuri trotoar jalan raya yang mulai ramai. Penampilannya sungguh mengerikan, lebih mirip mayat hidup daripada manusia. Wajahnya yang babak belur, pakaiannya yang robek-robek penuh lumpur dan darah kering, serta bau anyir yang menguar dari tubuhnya, membuat orang-orang di sekitarnya menyingkir dengan wajah jijik. Para pejalan kaki yang wangi dan rapi, yang sibuk dengan ponsel pintar dan kopi mahal di tangan, melakukan gerakan koreografi massal yang kejam. Mereka membelah jalan, menciptakan lingkaran kosong di sekitar dewa, menahan napas, dan memalingkan wajah. Tidak ada yang bertanya, "Kamu kenapa?" Tidak ada yang menawarkan tisu. Di mata mereka, dewa adalah virus, sebuah anomali visual yang harus dihindari agar hari mereka yang sempurna tidak terkontaminasi. Rasa pusing yang hebat menghantam kepala dewa. Pandangannya berbayang ganda. Ia melihat sebuah warung makan tegal di pinggir jalan yang sedang ramai pengunjung. Aroma nasi hangat, ayam goreng, dan teh manis menguar ke udara, menusuk hidung dewa, membangkitkan cacing-cacing di perutnya yang sudah berhari-hari kosong. Insting kelaparannya mengambil alih akal sehatnya. Ia tidak butuh makan, ia hanya butuh segelas air putih. Dewa menyeret langkahnya mendekati pintu warung itu. Ia berpegangan pada tiang tenda agar tidak roboh. Seorang ibu pemilik warung, yang sedang sibuk melayani pembeli berdasi, melihat kedatangan dewa. Wajah ibu itu seketika berubah dari ramah menjadi garang. Di matanya, dewa bukan pelanggan potensial, melainkan hama yang akan membuat nafsu makan pelanggannya hilang. Pergi. Pergi sana. Teriak ibu itu sambil mengibaskan lep kotor ke arah wajah dewa, seolah sedang mengusir lalat hijau yang menjijikan. Jangan berdiri di situ. Bau bangkai kamu masuk ke dalam.
Pelangganku bisa muntah semua. Dewa mencoba membuka mulutnya. Suaranya keluar seperti desisan ular yang sekarat. Bu, air, tolong, sisa air saja. Tapi permohonan itu tenggelam oleh kebisingan jalan dan kekejaman hati manusia. Salah satu pelanggan pria yang sedang makan dengan lahap berdiri, mendorong bahu Dewa dengan kasar. Gak denger ya? Pergi wey. Gembel zaman sekarang makin gak tahu diri. Udah bau, penyakit, malah nyebarin virus di tempat makan. Bentak pria itu. Dorongan itu tidak kuat. Tapi bagi tubuh Dewa yang sudah diambang batas, itu adalah dorongan fatal. Dewa terhuyung ke belakang, kakinya yang lemas terlipat, dan ia jatuh berguling ke aspal panas di pinggir jalan raya. Panas. Aspal Jakarta di siang hari itu membakar kulitnya yang lecet. Matahari tepat di atas kepala, memanggang tubuhnya yang demam tinggi. Dewa terbaring telentang, menatap langit biru yang cerah dan awan putih yang berarak damai. Kontras yang menyakitkan antara keindahan langit dan neraka yang ia rasakan di bumi membuatnya ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah batuk darah. Dewa tidak bisa bangun lagi. Tubuhnya lumpuh total. Ia bisa mendengar suara klakson mobil yang memekakan telinga karena tubuhnya menghalangi sebagian jalan. Ia bisa mendengar umpatan para pengendara motor yang harus mengerem mendadak. Minggir dong. Kalau mau mati jangan di tengah jalan. Nyusahin orang aja, teriak seseorang. Dunia di sekelilingnya mulai berubah menjadi kabur dan lambat. Suara-suara menjadi gema yang jauh. Di tengah kerumunan orang yang mulai menontonnya, beberapa bahkan tega mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu demi konten media sosial. Dewa merasa sangat kesepian. Kesepian yang absolut. Ia dikelilingi ratusan manusia, tapi tidak ada satupun manusia di sana. Pandangannya mulai menggelap. Di lorong hitam menuju ketidaksadaran itu, otak Dewa yang sekarat memutar satu-satunya memori indah yang tersisa dari 24 jam terakhir. Wajah wanita di dalam mobil mewah itu. Wajah yang menangis untuknya. Wajah yang tatapannya sehangat selimut bulu. Ibu. Batin Dewa memanggil, sebuah panggilan jiwa yang terakhir. Kalau benar kau ibuku, jemput aku. Aku sudah tidak kuat lagi berjalan sendiri. Kakiku sakit, Bu, dadaku sesak. Setetes air mata terakhir meluncur dari sudut matanya, jatuh ke aspal yang panas dan langsung menguap, hilang tak berbekas, sama seperti harapannya. Napas Dewa menjadi semakin jarang dan berat. 1, 2, lalu hening. Dadanya berhenti naik turun. Kesadaran Dewa padam sepenuhnya. Tubuhnya tergeletak kaku di tengah jalan raya metropolitan yang sibuk, sebuah monumen kegagalan kemanusiaan di tengah kota yang katanya beradab. Orang-orang masih menonton, masih merekam, tapi tidak ada yang berani menyentuh. Takut tertular kemiskinan dan kesialan yang melekat pada tubuh ringkih itu. Hingga akhirnya, sayup-sayup terdengar suara sirine ambulans yang meraung-raung dari kejauhan, membelah kemacetan, berlomba dengan malaikat maut yang sudah berdiri di samping kepala Dewa, siap mencabut nyawanya. Namun bagi Dewa, semuanya sudah gelap. Ia sudah berada di ruang tunggu kematian, menanti apakah takdir akan memberinya tiket ke surga, atau memberinya kesempatan kedua untuk membalas dendam. Ini adalah titik nadir. Dasar dari segala dasar. Dewa telah jatuh dari tebing kehidupan dan kini hancur berkeping-keping di dasar jurang. Tidak ada jalan lain lagi selain mati, atau bangkit dengan kekuatan yang bukan berasal dari manusia biasa. Di dunia maya, waktu bergerak dengan kecepatan cahaya, jauh lebih cepat daripada detak jantung Dewa yang sedang melemah di berangkar unit gawat darurat rumah sakit umum daerah yang sesak. Video berdurasi 30 detik yang merekam detik-detik kolapsnya Dewa di aspal panas telah menyebar seperti wabah digital yang tak terkendali. Algoritma Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Apa yang bermula sebagai konten iseng untuk menertawakan kemiskinan, kini bermutasi menjadi gelombang simpati massal. Jutaan mata menatap layar ponsel mereka, menyaksikan tubuh kurus itu ambruk, melihat wajah lebam yang menyedihkan, dan mendengar desisan napas terakhir yang terekam mikrofon. Tagar malaikat jalanan koma mulai merangkak naik ke puncak tren, namun di dunia nyata, Dewa masih terbaring sendirian sebagai pasien tanpa identitas, diberi label MRX di pergelangan tangannya. Sementara itu, di garasi mensyah mewah keluarga Bu Widya, keheningan yang berbeda sedang terjadi. Pak Asep, sang sopir setia, sedang melakukan ritual paginya,
membersihkan mobil sedan hitam yang semalam digunakan Rico. Hati orang tua itu masih gelisah, terbayang wajah pemuda di hotel semalam. Dengan gerakan mekanis, ia menyedot debu di karpet mobil bagian belakang. Namun, ketika tangannya merogoh ke celah sempit di antara jok kulit dan konsol tengah, tempat di mana benda-benda rahasia seringkali bersembunyi, jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan logam. Pak Asep menarik benda itu keluar. Matanya membelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan seolah ada tangan gaib yang mencekiknya. Di telapak tangannya yang kasar, tergeletak sebuah kalung perak dengan liontin bulan sabit. Rantainya putus paksa, bengkok dan cacat, seolah baru saja ditarik dengan kekerasan brutal. Dan yang membuat darah Pak Asep mendidih, hingga ke ubun-ubun adalah noda merah kecoklatan yang menempel di liontin itu. Darah. Itu darah kering. Otak Pak Asep yang sederhana segera merangkai kepingan puzzle yang mengerikan. Rico keluar malam-malam membawa mobil ini. Rico pulang dengan sepatu berlumpur. Dan sekarang, kalung anak jalanan itu, kalung yang dicari Bu Widya selama puluhan tahun, ada di sini, dalam kondisi rusak dan berdarah. Biadab. Desis Pak Asep. Suaranya bergetar menahan amarah yang meluap. Dan Rico, apa yang sudah kamu lakukan pada anak itu? Tanpa membuang waktu sedetik pun, Pak Asep berlari. Ia melupakan tata krama, melupakan statusnya sebagai bawahan. Ia menerobos masuk ke dalam rumah utama, menaiki tangga marmer dengan napas memburu, menuju kamar utama Bu Widya. Di dalam kamar yang gelap karena tirai tebal belum dibuka, Bu Widya duduk mematung di kursi malas. Ia seperti mayat hidup, tatapannya kosong, wajahnya pucat pasi. Ia menolak makan, menolak bicara. Ia hanya memegang ponselnya, menatap layar hitam tanpa tujuan, tenggelam dalam depresi kehilangan yang berulang. Pintu kamar diketuk keras, lalu terbuka tanpa izin. Nyonya. Nyonya harus lihat ini. Suara Pak Asep memecah keheningan makam di ruangan itu. Bu Widya menoleh perlahan. Alisnya berkerut lemah. Ada apa, Asep? Saya bilang saya tidak mau diganggu. Pak Asep tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan cepat mendekati majikannya. Lalu dengan tangan gemetar, ia meletakkan kalung bulan sabit yang rusak itu di pangkuan Bu Widya. Waktu berhenti berputar. Mata Bu Widya terpaku pada benda perak di pangkuannya. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat dan padat. Tangan Bu Widya yang kurus dan pucat terulur perlahan, menyentuh liontin itu seolah takut benda itu akan meledak. Ia meraba teksturnya, meraba patahan rantainya, dan akhirnya, jarinya menyentuh noda darah kering itu. Jeritan tertahan keluar dari mulut Bu Widya. Ia membalik liontin itu. Di sana, meski sudah tergores, ukiran nama Dewa masih terbaca jelas. Di mana? Suara Bu Widya terdengar mengerikan, rendah seperti geraman induk harimau yang terluka. Di mana kamu menemukan ini, Asep? Di mobil, Nyonya. Di selipan kursi bekas Tuan Rico duduk. Jawab Pak Asep dengan kepala tertunduk, air mata menetes di pipinya. Dan Nyonya lihat ini juga. Ini viral di grup WhatsApp sopir. Pak Asep menyodorkan ponselnya yang memutar video Dewa yang kolaps di jalanan. Bu Widya merebut ponsel itu. Matanya memindai setiap piksel di layar. Ia melihat wajah lebam anaknya. Ia melihat baju yang sama dengan semalam. Ia melihat lokasi kejadian, jalan raya yang panas dan kejam. Dan ia menyadari satu hal yang membuat jiwanya terbakar. Anaknya tidak hanya hilang. Anaknya telah dihajar, dirampok, dan dibiarkan mati seperti binatang oleh orang yang ia besarkan di rumahnya sendiri, Rico. Dalam hitungan detik, kesedihan di wajah Bu Widya menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan, murka. Transformasi itu terjadi di depan mata Pak Asep. Postur tubuh Bu Widya yang tadinya membungkuk lemah, kini tegak lurus. Air matanya berhenti mengalir. Rahangnya mengeras. Aura, wanita miliarder, yang selama ini tertidur, kini bangkit sepenuhnya dengan kekuatan penuh. Ia bukan lagi ibu yang rapuh. Ia adalah ratu yang kerajaannya telah diusik dan pangerannya telah disakiti. Bu Widya menggenggam kalung itu begitu erat hingga logamnya menusuk telapak tangannya. Namun ia tidak merasakan sakit. Asep, panggil Bu Widya. Suaranya dingin, tenang, dan tajam setajam pedang samurai.
Tidak ada lagi getaran tangis di sana. Ya, Nyonya, jawab Pak Asep sigap, merasakan perubahan energi yang drastis. Bu Widya berdiri, berjalan menuju lemari pakaiannya. Ia melempar gaun tidurnya, mengambil jas blazer hitam formalnya. Ia bergerak dengan presisi militer. Siapkan mobil. Tidak, jangan mobil. Siapkan helikopter. Telepon Direktur Rumah Sakit Medika Pusat. Katakan aku ingin tim dokter spesialis terbaik, ruang VVIP, dan peralatan paling canggih disiapkan dalam 15 menit. Aku tidak peduli berapa biayanya. Beli seluruh rumah sakit itu kalau perlu. Ia berbalik menatap Pak Asep. Matanya menyala dengan api pembalasan. Dan telepon kepala polisi. Katakan aku punya laporan penculikan dan percobaan pembunuhan. Bawa pengacara terbaik kita. Kita akan menjemput anakku. Kita akan menjemput Dewa pulang dengan cara yang pantas untuk seorang pewaris tunggal. Pak Asep mengangguk tegas. Semangatnya terbakar. Siap, Nyonya. Lalu, bagaimana dengan Tuan Riko? Bu Widya berjalan ke cermin besar, memasang anting berliannya dengan tatapan mematikan. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, namun yang ia lihat adalah wajah Riko yang tersenyum palsu. Biarkan dia tidur nyenyak pagi ini. Biarkan dia berpikir dia sudah menang. Karena saat aku kembali nanti, aku pastikan dia akan berharap dia tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Jangan bangunkan dia sampai borgol polisi yang membangunkannya. Bu Widya melangkah keluar kamar dengan langkah lebar dan mantap. Suara hak tinggi sepatunya menghantam lantai marmer koridor, bergema seperti dentang lonceng perang. Para pelayan yang berpapasan dengannya menunduk ketakutan, merasakan aura intimidasi yang luar biasa. Tidak ada lagi Bu Widya yang cengeng. Yang ada hanyalah seorang ibu yang siap membakar dunia demi anaknya. Di luar, suara baling-baling helikopter pribadi mulai terdengar menderu, membelah langit pagi Jakarta. Angin kencang dari baling-baling itu menerbangkan dedaunan di taman, seolah alam semesta sedang bersiap menyambut sebuah peristiwa besar. Sinyal telah dinyalakan. Pasukan telah dikerahkan. Dan permainan takdir ini akan segera berakhir dengan sebuah skakmat yang telak. Di RSUD yang kumuh, monitor detak jantung Dewa yang tadinya melemah, tiba-tiba berbunyi bip, 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 lebih stabil. Seolah jiwa Dewa tahu, bala bantuan sedang datang dari langit. Ruang bangsal melati di rumah sakit umum daerah itu adalah antitesis dari harapan. Udara di sana berat, jenuh dengan aroma tajam karbol murahan yang gagal menyamarkan bau keringat basi, obat-obatan kimia, dan aroma kematian yang mengendap di setiap pori-pori dinding yang catnya mengelupas. Puluhan berangkar berjejer rapat seperti sarden, diisi oleh tubuh-tubuh ringkih rakyat jelata yang menggantungkan nyawa pada selang infus dan doa, karena uang mereka tak cukup untuk membeli kenyamanan. Kipas angin tua di langit-langit berputar lambat dengan bunyi berdecit yang menyayat saraf, seolah menghitung mundur sisa waktu para pasien di bawahnya. Di sudut paling gelap dan pengap, jauh dari jangkauan pantauan perawat yang kewalahan, Dewa terbaring diam. Tubuhnya yang kurus kering tenggelam dalam spray rumah sakit yang kasar dan berwarna putih kekuningan. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali, bengkak, ungu, dan penuh goresan. Sebuah selang oksigen sederhana melingkar di hidungnya, dan monitor detak jantung di sebelahnya berbunyi bip dengan irama lemah yang tidak teratur, seolah jantung itu sendiri ragu apakah masih layak untuk terus berdetak. Tidak ada keluarga yang menangis di sampingnya. Tidak ada bunga. Hanya label MRX di pergelangan tangannya yang menjadi penanda eksistensinya. Namun, kesendirian Dewa terusik. Sosok Riko berdiri di samping ranjang besi itu. Ia datang bukan karena menyesal, melainkan karena paranoid setelah melihat video viral tersebut. Ia perlu memastikan bahwa masalah ini akan selesai secara permanen. Riko menatap tubuh Dewa dengan pandangan jijik. Tangannya memegang sapu tangan untuk menutupi hidungnya dari bau bangsal yang menurutnya menjijikkan. Di balik jas mahalnya, jantung Riko berdegup kencang karena ketakutan yang ia tutupi dengan arogansi. Ia melirik ke kanan dan kiri. Sepi. Perawat sedang sibuk mengurus pasien kecelakaan di lorong depan. Riko mendekatkan wajahnya ke telinga Dewa yang tak sadarkan diri. Bibirnya menyunggingkan senyum miring yang kejam. Jemarinya perlahan bergerak menuju selang oksigen di hidung Dewa. Kenapa kamu keras kepala sekali? Hah? Harusnya kamu mati saja di jalanan semalam. Bisik Riko penuh bisa.
Kalau kamu bangun, hidupku hancur. Jadi, tolonglah, berbakti sedikit pada kakakmu ini. Matilah dengan tenang. Tepat ketika jari Riko hendak mencabut selang kehidupan itu, sebuah suara gemuruh yang asing dan mengerikan terdengar dari luar jendela. Awalnya pelan, seperti dengungan lebah raksasa, namun dalam hitungan detik berubah menjadi raungan halilintar yang memekakkan telinga. Wup 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 wup. Kaca-kaca jendela bangsal bergetar hebat dalam bingkainya. Angin kencang tiba-tiba menerobos masuk dari ventilasi, menerbangkan kertas-kertas medis dan membuat tirai penyekat antar pasien berkibar liar seperti bendera perang. Seluruh penghuni bangsal panik. Para pasien, perawat, dan dokter berlarian ke arah jendela. Di luar sana, di lapangan parkir rumah sakit yang sempit dan penuh motor, sebuah pemandangan surrealis sedang terjadi. Sebuah helikopter pribadi berwarna hitam mengkilap dengan logo emas perusahaan raksasa keluarga Widya, sedang melakukan pendaratan dramatis. Baling-balingnya menciptakan badai mini, menerbangkan debu dan sampah plastik udara, memaksa orang-orang di bawahnya menutup mata. Riko terpatung. Wajahnya memucat seketika. Ia kenal suara mesin itu. Ia kenal logo itu. Tidak mungkin. Desisnya, kakinya mundur selangkah menjauhi ranjang dewa. Belum sempat Riko memproses kepanikan di otaknya, pintu ganda bangsal melati didobrak terbuka dengan kasar. Suasana hening seketika. Masuklah 4 orang pengawal bertubuh raksasa mengenakan setelan jas hitam rapi dan ARPC. Mereka bergerak dengan presisi militer, membelah kerumunan perawat dan pasien yang terpana. Tanpa kata, mereka membentuk lorong manusia, membersihkan jalan menuju sudut tempat dewa berbaring. Minggir! Beri jalan! Sterilkan area ini! Perintah salah satu pengawal dengan suara bariton yang mengintimidasi. Dan kemudian, di ujung lorong manusia itu, muncullah sang ratu. Bu Widya melangkah masuk. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Ia mengenakan blazer hitam formal yang membalut tubuhnya dengan wibawa yang menakutkan, kacamata hitam yang ia lepas perlahan saat melangkah, dan aura kemarahan dingin yang membuat suhu ruangan terasa turun 10 derajat. Di belakangnya, berlari tergopoh-gopoh direktur rumah sakit dan tim dokter spesialis terbaik yang tampak pucat ketakutan. Langkah kaki Bu Widya yang mengenakan sepatu hak tinggi bergema tak-tak di lantai ubin yang retak. Setiap langkahnya adalah vonis mati bagi siapapun yang berani menghalanginya. Riko, yang terjebak di sudut ruangan, mencoba memasang topeng sandiwaranya. Ia berlari kecil menghampiri ibunya dengan wajah pura-pura kaget dan cemas. Bu, ibu kok di sini? Saya baru saja menemukan anak ini dari berita viral. Saya kesini mau bantu, Bu. Kasihan sekali dia. Riko berceloteh panik, mencoba merangkul lengan ibunya. Bu Widya berhenti tepat di depan Riko. Ia tidak menatap wajah anak angkatnya itu. Tatapannya lurus ke depan, dingin dan tajam. Tanpa aba-aba, tangan kanan Bu Widya melayang. Plaaak. Suara tamparan itu meledak di ruangan yang hening, bergema memantul di dinding-dinding bangsal. Begitu keras, begitu bertenaga, hingga kepala Riko terlempar ke samping dan sudut bibirnya pecah berdarah. Seluruh ruangan menahan napas. Para dokter menunduk, tidak berani melihat. Riko memegang pipinya yang panas membara, matanya membelalak tak percaya. Ibu. Bu Widya perlahan mengangkat tangan kirinya yang terkepal. Ia membuka kepalan itu di depan wajah Riko. Jatuhlah kalung perak berdarah itu, berdenting nyaring saat menghantam lantai ubin. Simpan sandiwaramu untuk hakim, Riko. Suara Bu Widya rendah, namun getarannya meruntuhkan seluruh pertahanan mental Riko. Darah di kalung ini, dan darah di tubuh anak itu, akan menjadi tinta yang menulis kehancuranmu. Bu Widya melangkah melewati Riko seolah pemuda itu hanyalah onggokan sampah yang tak terlihat. Ia berjalan menuju ranjang besi di sudut ruangan. Pertahanannya yang sekeras baja perlahan retak saat matanya mendarat pada sosok hancur di atas kasur. Lutut Bu Widya lemas. Ia ambruk, berlutut di samping tempat tidur dewa. Ia tidak peduli lantai itu kotor. Ia tidak peduli statusnya. Tangan halusnya yang gemetar terulur, menyentuh pipi dewa yang lebam, menyentuh perban di kepalanya, dan akhirnya menggenggam tangan dewa yang kasar dan penuh luka kerja keras. Air mata Bu Widya tumpah, bukan air mata cengeng,
Tapi air mata seorang ibu yang hatinya dicabik-cabik melihat buah hatinya diperlakukan lebih buruk dari binatang. "Nak!" bisiknya serak. Suaranya pecah oleh isak tangis yang menyayat hati. "Bangunlah, sayang. Ibu di sini. Maafkan ibu. Maafkan ibu terlambat 24 tahun. Bu Widya mencium tangan Dewa yang tak berdaya, membasahinya dengan air mata penyesalan. "Kamu bukan pengamen, Nak. Kamu bukan sampah. Kamu duniaku. Kamu pangeranku." Ia menoleh ke arah tim dokter yang berdiri gemetar di belakangnya. Tatapan sedihnya berubah menjadi perintah mutlak dalam sepersekian detik. "Apa yang kalian tunggu? Pindahkan dia. Sekarang. Bawa dia ke VVIP. Pasang semua alat terbaik. Jika jantungnya berhenti berdetak 1 detik saja, saya pastikan rumah sakit ini saya ratakan dengan tanah besok pagi. Kerjakan." Para dokter langsung bergerak panik seperti semut yang sarangnya diinjak. "Siap, Bu. Segera. Siapkan ventilator portabel. Angkat. Hati-hati." Tubuh Dewa diangkat dengan hati-hati ke berangkar dorong modern yang baru saja dibawa masuk. Bu Widya tidak melepaskan genggaman tangannya pada Dewa sedikitpun saat mereka mendorongnya keluar. Saat rombongan itu bergerak keluar, Bu Widya berhenti sejenak di samping Riko yang masih mematung memegang pipinya. Tanpa menoleh, Bu Widya memberikan titah terakhirnya kepada kepala pengawal. "Dan untuk dia." Telunjuk Bu Widya mengarah ke Riko. "Pastikan dia tidak melangkah keluar dari kota ini. Seret dia ke kantor polisi. Saya mau dia merasakan dinginnya lantai penjara, persis seperti anakku merasakan dinginnya lantai jalanan." Bu Widya berlalu pergi, mengiringi putranya menuju helikopter yang menunggu. Meninggalkan Riko yang runtuh ke lantai, sendirian, dikelilingi tatapan mencemooh dari para pasien miskin yang kini tersenyum puas melihat karma yang dibayar tunai. Langit Jakarta yang tadinya mendung, kini mulai terbelah oleh sinar matahari yang menyorot helikopter itu terbang membawa harapan baru. Kebenaran telah terungkap. Sang pangeran telah ditemukan. Dan sang penjahat telah jatuh. 3 bulan telah berlalu sejak badai besar itu mengguncang takdir 2 anak manusia, memisahkan gandum dari sekam, dan menempatkan segala sesuatu kembali pada poros keadilan yang seimbang. Di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan yang dingin dan berbau lembab, waktu seolah bergerak merayap dengan kaki-kaki yang patah, menyiksa setiap detiknya bagi penghuni sel nomor 402. Riko duduk meringkuk di sudut sel yang sempit, tempat di mana cahaya matahari pun enggan mampir. Jas mahalnya yang dulu menjadi perisai keangkuhannya kini telah berganti dengan seragam tahanan berwarna biru kusam yang kasar di kulit. Rambutnya yang dulu tertata rapi dengan pomade impor kini gundul, menyisakan kulit kepala yang kusam. Tidak ada lagi jam tangan emas, tidak ada lagi sepatu kulit mengkilap. Yang tersisa hanyalah sepasang mata yang cekung, dikelilingi lingkaran hitam tebal akibat insomnia kronis yang menghantuinya. Setiap malam, Riko tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh bayang-bayang kejayaannya sendiri yang hancur dalam sekejap mata, dihancurkan oleh keserakahannya yang tak terbendung. Dari televisi tabung kecil yang menyala semut di lorong penjara, suara berita pagi terdengar sayup-sayup. Sang penyiar berita membacakan liputan utama hari itu dengan nada antusias. "Hari ini, keluarga besar Widya Group meresmikan yayasan sosial terbesar tahun ini." Riko mengangkat kepalanya yang berat, menatap layar kaca yang buram itu. Di sana, ia melihat pemandangan yang merobek jantungnya. Ia melihat ibunya, wanita yang dulu ia manipulasi, tersenyum lebar, tampak 10 tahun lebih muda dan bercahaya. Dan di sampingnya, berdiri sosok pemuda yang membuat Riko ingin berteriak histeris. Dewa, pemuda yang dulu ia injak seperti kecoa, kini berdiri gagah dalam balutan kemeja putih bersih yang sederhana namun elegan. Tidak ada lagi kurus kering, tidak ada lagi luka lebam. Wajah Dewa bersinar, memancarkan aura ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Riko menutup telinganya, tapi suara tawa bahagia dari televisi itu menembus masuk, menjadi vonis hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kurungan fisik ini. Penyesalan datang terlambat, dan rasanya pahit seperti empedu. Sementara itu, di belahan kota yang lain, matahari pagi menyinari halaman luas sebuah bangunan baru yang bergaya kolonial modern. Sebuah pita merah besar terbentang di depan pintu masuk. Ratusan orang berkumpul. Pejabat, wartawan, hingga anak-anak jalanan yang diundang khusus.
Spanduk besar di atas gedung bertuliskan, Rumah Singgah Bulan Sabit Dedikasi untuk Anak Negeri. Dewa berdiri di podium, memandangi lautan manusia di hadapannya. Jantungnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang membuncah hingga ke tenggorokan. 3 bulan lalu, ia adalah sampah masyarakat yang sekarat di aspal panas. Hari ini, ia berdiri sebagai pemilik sah dari separuh kerajaan bisnis ibunya. Namun, Dewa menolak mobil sport atau jam tangan mewah yang ditawarkan Bu Widya. Ia hanya meminta satu hal, tanah bekas rumah Riko dijual, dan uangnya digunakan untuk membangun istana bagi anak-anak yang senasib dengannya dulu. Bu Widya berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Dewa erat-erat seolah takut anaknya akan menguap menjadi embun jika ia melepaskannya sedetik saja. Matanya berkaca-kaca menatap profil wajah putranya yang kini telah pulih sepenuhnya. Ia melihat pantulan almarhum suaminya di sana, namun dengan hati yang jauh lebih lembut. Pak Asep, sang malaikat penolong, berdiri di barisan depan dengan seragam barunya sebagai kepala operasional rumah singgah. Ia tersenyum bangga, sesekali menyeka sudut matanya dengan sapu tangan katun legendaris yang dulu ia gunakan untuk membersihkan wajah Dewa. Dewa mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Suara berdengung feedback sejenak, lalu hening. Semua mata tertuju padanya. Dulu. Suara Dewa memulai, tenang dan berwibawa. Saya berpikir bahwa Tuhan membenci saya. Saya berpikir kemiskinan adalah kutukan. Saya marah pada dunia yang meludahi saya hanya karena saya lapar. Dewa berhenti sejenak. Matanya menerawang menatap langit biru, teringat malam-malam dingin di kolong jembatan. Tapi hari ini saya mengerti. Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya sedang merangkai cerita yang indah, yang butuh waktu 24 tahun untuk sampai pada babak terbaiknya. Uang memang bisa membeli ranjang yang empuk, tapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli pulang. Dan hari ini, saya sudah pulang. Tepuk tangan gemuruh meledak, namun Dewa mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ia berbalik, mengambil sesuatu dari meja di belakangnya. Sebuah bingkai kaca besar. Di dalamnya, tertata rapi serpihan-serpihan kayu dari gitar tuanya yang dihancurkan Riko. Di tengah serpihan itu, terkalung-kalung bulan sabit perak yang sudah disambung kembali rantainya. Dewa menyerahkan bingkai itu kepada ibunya. Bu Widya menerimanya dengan tangan gemetar. Ibu, gitar ini hancur supaya aku bisa berhenti mengamen dan mulai membangun mimpi orang lain. Dan kalung ini putus supaya kita tahu seberapa kuat ikatan yang menyatukannya kembali. Terima kasih sudah mencariku, Bu. Terima kasih sudah tidak menyerah. Pertahanan Bu Widya runtuh. Ia memeluk Dewa di depan ratusan kamera wartawan, sebuah pelukan yang menumpahkan rindu seperempat abad. Tidak ada lagi nyonya besar yang dingin, yang ada hanya seorang ibu yang telah menemukan kembali belahan jiwanya. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Isak Bu Widya di bahu anaknya. Dewa tersenyum, menepuk punggung ibunya lembut. Sudah tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Luka itu sudah sembuh. Sekarang waktunya kita menyembuhkan luka anak-anak lain. Acara berlanjut dengan pemotongan pita. Pintu rumah singgah terbuka lebar. Puluhan anak jalanan yang kumal dan kurus, cerminan Dewa di masa lalu, berlarian masuk dengan mata berbinar-binar. Mereka melihat kasur empuk, melihat ruang makan dengan nasi yang mengepul hangat, melihat ruang musik penuh dengan gitar baru. Dewa turun dari panggung, berjongkok di hadapan seorang anak kecil yang memegang biola mainan dari kardus bekas. Anak itu menatap Dewa dengan takut-takut, persis seperti Dewa menatap dunia dulu. Dewa tersenyum, mengusap kepala anak itu. Masuklah. Di sini tidak ada yang boleh memukulmu. Di sini tidak ada yang boleh mengusirmu. Ini rumahmu. Saat matahari mulai condong ke barat, menciptakan siluet jingga yang indah di ufuk Jakarta, Dewa duduk di bangku taman rumah singgah itu bersama Bu Widya dan Pak Asep. Mereka melihat anak-anak bermain bola dengan riang. Tidak ada dendam di hati Dewa terhadap Riko. Baginya, melihat Riko mendekam di penjara bukanlah kemenangan. Kemenangan sesungguhnya adalah melihat senyum di wajah anak-anak ini. Kemenangan adalah bisa makan malam ini tanpa rasa takut. Kemenangan adalah memiliki ibu. Narasi penutup bergema lembut seiring kamera menjauh perlahan, memperlihatkan Plang,
bulan sabit, yang bersinar ditimpa cahaya sore. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang salah, tapi tentang memuliakan yang teraniaya. Pada akhirnya, darah memang lebih kental daripada air, tapi kasih sayanglah yang membuat darah itu tetap mengalir hangat. Harta yang paling berharga bukanlah emas permata di dalam brankas, melainkan satu kata sederhana yang sering kita lupakan maknanya, keluarga. Diiringi petikan gitar akustik yang lembut namun optimis, sebuah melodi baru untuk kehidupan yang baru. 6 bulan setelah vonis hakim dijatuhkan. Di balik tembok beton setinggi 6 meter yang dilapisi kawat berduri, Rico mendekam di dalam sel isolasi Blok C, blok khusus untuk narapidana yang memiliki risiko bunuh diri tinggi. Ruangan itu sempit, lembab, dan berbau jamur yang menyengat. Sangat jauh berbeda dari kamar penthouse wangi lavender yang dulu ia tempati. Tidak ada kasur king size. Yang ada hanyalah matras tipis setebal 2 jari yang digelar di atas lantai semen yang dingin. Malam itu, hujan turun deras di luar penjara. Suara gemuruhnya mengingatkan Rico pada malam di mana ia menendang dewa. Karma memiliki selera humor yang kejam. Kini Rico lah yang kedinginan, Rico lah yang kelaparan, dan Rico lah yang terbuang. Ia duduk bersila di sudut sel, diterangi cahaya lampu bohlam 5 watt yang suram. Di tangannya, ia memegang selembar kertas lusuh dan pulpen yang tintanya nyaris habis. Tangan yang dulu biasa menandatangani kontrak miliaran rupiah itu kini gemetar hebat, dipenuhi bintik-bintik kudis akibat sanitasi penjara yang buruk. Ia sedang mencoba menulis surat. Surat untuk Bu Widya. Ibu. Tulisnya dengan tulisan cakar ayam. Tolong aku, Bu. Di sini dingin. Makanannya basi. Teman satu selku memukuliku setiap malam karena tahu aku anak durhaka. Aku janji akan berubah. Aku mau jadi sopir saja tidak apa-apa. Asal keluarkan aku dari sini. Air mata Rico menetes, membasahi kertas itu hingga tintanya melebar. Ia menangis bukan karena tobat, tapi karena tidak kuat menderita. Ia merindukan steak wagyu, ia merindukan mobil sportnya, ia merindukan rasa hormat palsu yang dulu orang berikan padanya. Pintu sel diketuk keras oleh sipir penjara menggunakan tongkat pemukul. Brak. Tahanan 402. Waktu menulis habis. Tidur. Bentak sipir itu. Rico terlonjak kaget. Ia meremas kertas itu, lalu menatap sipir dengan tatapan memohon. Pak, tolong kirimkan ini ke alamat Bu Widya. Tolong, Pak. Nanti kalau saya keluar, saya bayar Bapak mahal. Sipir itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di lorong sunyi. Bayar pakai apa? Daun? Dengar ya, Rico. Pengacaramu sudah bilang, semua asetmu disita negara. Kamu itu miskin. Lebih miskin dari tikus got. Dan asal kamu tahu, Bu Widya sudah titip pesan. Surat apapun dari kamu, langsung buang ke tempat sampah. Beliau sudah tidak punya anak bernama Rico. Kalimat itu menghantam dada Rico lebih keras daripada pukulan fisik. Harapan terakhirnya putus. Bu Widya benar-benar telah membuangnya. Rico merosot ke lantai, meringkuk seperti bayi dalam kandungan. Di kegelapan malam itu, ia akhirnya menyadari bahwa penjara sesungguhnya bukanlah tembok besi ini, melainkan ingatan tentang kemewahan masa lalu yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi selamanya. Ia akan membusuk di sini, dilupakan oleh dunia, sementara orang yang ia hina kini duduk di singgasana yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara Rico meratapi nasib di kegelapan, cahaya hangat dari lampu kristal chandelier menerangi ruang makan utama mensyahan keluarga Widya. Meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati ukir itu, kini tidak lagi terasa sepi dan dingin seperti kuburan. Di atasnya, terhidang aneka masakan rumahan, sayur asem, ikan asin, sambal terasi, dan ayam goreng. Menu sederhana permintaan dewa yang kini menjadi menu favorit di rumah gedongan itu. Bu Widya duduk di ujung meja. Wajahnya berseri-seri. Keriput kesedihan di wajahnya seolah disetrika hilang oleh kebahagiaan. Ia tidak henti-hentinya menatap dewa yang sedang makan dengan lahap di sampingnya. Dewa kini tampak sehat, pipinya mulai berisi, kulitnya bersih, dan rambutnya dipotong rapi model coma hair yang membuatnya terlihat seperti aktor drama. Tambah lagi sayurnya. Nak? Tanya Bu Widya lembut. Tangannya sigap hendak mengambilkan sendok sayur. Dewa tersenyum, menahan tangan ibunya dengan halus. Sudah, Bu. Ini sudah piring ketiga.
Nanti Dewa Gendut. Nggak bisa lari pagi sama Pak Asep lagi. Pak Asep, yang kini diangkat menjadi kepala rumah tangga dan dipaksa ikut makan di meja yang sama, sesuatu yang dulu mustahil terjadi, tertawa renyah. Gendut sedikit tidak apa-apa, Den. Tanda bahagia. Daripada dulu, kurus kering kayak ranting pohon. Suasana hening sejenak. Menyebut masa lalu selalu membawa bayang-bayang kelam. Namun, Dewa buru-buru memecah keheningan itu dengan senyum tulus. Justru itu, Pak. Dulu Dewa makan angin, sekarang makan enak tiap hari. Dewa nggak mau lupa rasanya lapar, biar Dewa selalu ingat untuk bersyukur. Bu Widya menatap putranya dengan tatapan kagum. Ia takut kekayaan akan mengubah Dewa menjadi Riko kedua, tapi ketakutannya tidak terbukti. Hati Dewa terlalu luas untuk dikotori oleh uang. Emas yang menempel di tubuhnya tidak mengubah hatinya menjadi batu, justru membuat hatinya bersinar semakin terang. Oh ya, Bu, ucap Dewa setelah meneguk air putihnya. Besok Dewa mau izin. Mau pergi sebentar. Kemana? Mau ke mall? Atau mau lihat mobil baru? Tanya Bu Widya antusias. Dewa menggeleng. Bukan, Bu. Dewa mau ke kolong jembatan lama. Wajah Bu Widya berubah khawatir. Untuk apa ke sana lagi? Tempat itu kotor, bahaya. Dewa mau jemput, si Belang. Bu. Kucing liar yang dulu nemenin Dewa tidur pas hujan. Dewa janji kalau Dewa selamat, dia juga harus selamat. Kasihan dia sendirian di sana. Bu Widya tertegun. Mata wanita parubaya itu kembali berkaca-kaca. Putranya, yang memiliki akses ke seluruh kekayaan dunia, masih memikirkan seekor kucing jalanan yang kurap. Bawa, Nak. Suara Bu Widya bergetar haru. Bawa dia pulang. Rumah ini cukup besar untuk menampung semua makhluk yang kamu sayangi. Ajak Pak Asep, pakai mobil yang paling nyaman. Dewa tersenyum lebar, senyum yang mampu menerangi seluruh ruangan. Malam itu, di rumah mewah itu, tidak ada pembicaraan tentang saham atau politik. Hanya ada pembicaraan tentang kucing, tentang rencana menu besok, dan tentang cinta yang tumbuh kembali di tanah yang sempat tandus. Keesokan harinya, sebuah pemandangan ganjil terjadi di bawah kolong jembatan layang Jakarta yang kumuh. Sebuah mobil Alphard putih mengkilap berhenti di pinggir jalan yang becek. Pintu otomatis terbuka, dan turunlah Dewa. Ia mengenakan kemeja kasual dan celana bahan, namun ia tidak ragu melangkahkan sepatu sneakers mahalnya ke atas lumpur. Aroma busuk selokan langsung menyergap hidungnya. Aroma yang dulu menjadi napasnya sehari-hari. Para gelandangan dan pemulung yang ada di sana menatapnya dengan takut dan curiga. Mereka tidak mengenali pemuda tampan itu. Dewa berjalan menuju pilar beton tempat ia dulu biasa tidur. Kardus bekasnya sudah hilang, digantikan oleh tumpukan sampah baru. Namun, di sana, meringkuk seekor kucing belang tiga yang kurus, sedang mengais sisa tulang ayam. Belang. Panggil Dewa pelan. Kucing itu menoleh. Telinganya bergerak-gerak. Ia mengeong pelan, ragu-ragu mendekat. Dewa berjongkok, tidak peduli celananya kotor. Ia mengulurkan tangan, persis seperti dulu ia membagi rotinya. Kucing itu mengendus tangan Dewa, dan seketika itu juga, ia mengenali aroma sahabat lamanya meski kini tertutup parfum mahal. Kucing itu langsung melompat ke pelukan Dewa, mendengkur keras, menggosokkan kepalanya ke dada bidang Dewa. Dewa memeluk kucing itu erat, air matanya menetes satu persatu. Di tempat inilah ia hampir mati. Di tempat inilah ia dipukuli. Tapi di tempat ini juga ia belajar arti ketabahan. Kita pulang ya, Lang. Nggak ada lagi hujan-hujanan, bisik Dewa. Saat Dewa hendak beranjak pergi, seorang ibu pemulung tua yang sedang menyortir botol plastik memberanikan diri menegur. Den. Aden siapa? Kok mau meluk kucing buduk begitu? Dewa menoleh, tersenyum ramah. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan segepok uang tunai, mungkin jutaan rupiah, dan memberikannya ke tangan ibu itu. Saya teman lama tempat ini, Bu.
Tolong bagikan ini untuk makan teman-teman di sini hari ini. Bilang saja rezeki dari Tuhan. Ibu itu gemetar menerima uang sebanyak itu. Ya Allah, terima kasih, Den. Aden ini malaikat ya? Dewa menggeleng sambil berjalan menuju mobilnya. Bukan, Bu. Saya cuma pengamen yang kebetulan gitarnya sudah diganti Tuhan dengan yang lebih bagus. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan debu emas di tengah kekumuhan, membawa satu nyawa kecil, si Belang, menuju kehidupan yang lebih baik. Tamat.